Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaat khair yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, bertemu lagi kita di sesi yang kedua membahas masalah kitab An-Niyah. Kitab An-Niyah karangan Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus yang dijuluki beliau Al-Habib Sa'ad. Dan alhamdulillah kita telah membahas kemarin tentang bagaimana niat yang baik itu dan sebelum-sebelumnya ulama mengatakan bahwa niat itu memang paling penting, di mana niat itu di setiap kita melakukan kita harus niat. Dan seperti sekarang ini, bagaimana kita akan memulai dars ini, mulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama niat seperti niatnya Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ittigha'a wajhihi wa qurbi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah dengan niatnya kita ini, dengan niat kita yang hadat ini, insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau tersampai bukan hanya di kepala kita, bukan hanya di telinga kita, tapi tersampai juga di hati kita. Dan mari sebelum kita membuka kitabnya, maka kita Fatihah dulu kepada beliau seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Bagaimana kalau kita seharusnya, kalau mau mengajar kitab ini harus Fatihah dulu sama saya berkitab. Supaya apa? Supaya lebih berkah kita punya pelajaran ini. Mari bersama-sama Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa salatu ala baiti wa ila ruh Habib Susanna Habib Allah bin Haddad wa Habib Janabsi wa ila ruh Susanna Habib Muhammad bin Ali al-Idrus wa usuli wa qulihim anallahi darajati fil jannah wa yakathu matubati wa ta'afsanakin wa yafadna biyahim wa yafaqna bihim wa yudan barakati wa salamu wa barakati fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqwalil ulama fin niyah. Di sini beliau mengutip bagaimana perkataan-perkataan atau kalam-kalam dari ulama tentang niat. Pendapat mereka tentang niat apa? An Yahya ibn Abi Katsir qala ta'allamun niyah fa inna ablaghu minal amal. Berkata dari Yahya ibn Abi Katsir berkata, pelajarilah niat. Maksudnya gimana pelajari niat? Karena niat ini tidak sembrono, tidak sembarang. Berta'allamun niat ini maksudnya bukan kita mempelajari niat, tapi beliau lurusin niat. Nah, ini poin pentingnya lurusin niat kita. Maka apa kata Pak Inna ablagul amal? Karena niat itu menyampaikan kita kepada amal. Maksudnya amal yang dimaksud oleh beliau ini pekerjaan kita, pekerjaan yang baik. Dan kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, maka apapun yang kita kerjakan akan menjadi baik. Nah, itu maksud dari beliau, yaitu kita luruskan niat kita pelajari niat kita untuk supaya lurus. Supaya supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi pekerjaan kita semua pekerjaan yang baik. Wan Abi Zaid Asy-Syami qala inni la uhibbu an takuna linniyati fi kulli syai'in hatta ta'am wa syurb. Dari Syekh Zaid Asy-Syami mengatakan, sesungguhnya aku sangat senang, aku sangat cinta dengan niat. Maksudnya apapun dengan niat. Sampai kata beliau, makanku dan minumku aku lakukan dengan niat. Nah, ini mengatakan Syekh Zaid ini mengatakan seperti saking pentingnya niat, beliau itu saking menyukainya niat dan tahu pentingnya niat, sampai minum sama makan itu pun beliau niati dengan apa?
niati dengan kuatnya ibadah, niati dengan kuatnya kita untuk belajar, niati semua apapun itu niat untuk apa? Islahin niat. Ada istilah kata islahin niat, yaitu apa? Memperbaiki niat untuk apa? Untuk semua tadi, untuk supaya kita punya pekerjaan semua baik. Jadi apapun kalau sudah pekerjaan kita baik, insya Allah kita punya jalan lurus, kita punya jalan tidak neko-neko, dan kita punya jalan insya Allah diridhoi Allah dan Rasulnya. Wan Dawud Ta'i, dan dari Syekh Dawud At-Ta'i kala mengatakan ra'aitu khair kulluhu innama yajma'u husnun niyyat. Katanya Syekh Dawud At-Ta'i mengatakan, aku melihat kebaikan, semua kebaikan, katanya apa? Karena apa? Karena memperbagus niat. Itu kan. Jadi Syekh Dawud At-Ta'i menjelaskan lagi pada kita bahwa apa? Niat jangan sembarang niat. Ya, niat itu kita perbagus. Seperti kata Syekh Yahya Ibn Katsir mengatakan apa? Ta'allamu niat, dilurusin niat itu. Jangan asal niat. Niatnya diluruskan niatnya, dikasih tahu bagaimana niat yang betul. Supaya apa? Supaya jalan kita baik, supaya jalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jalan kita diridhoi Allah dan Rasulnya. Maka apa? Kata ulama, semua kebaikan itu Pak tergantung niatnya, tergantung baiknya kita berniat. An ba'di salaf qala man sarrahu ayyakmula lahu amalihi falyahsin niyatuhu. Dan sebagian salaf mengatakan apa? Barang siapa yang dia kepingin apa? Sempurna dia punya jalan. Maksudnya dia punya jalan gimana? Dia punya jalan hidup. Dia punya kehidupan. Barang siapa, kata para ulama, sebagian para ulama, barang siapa yang dia jalannya kepingin sempurna, kepingin dia itu jalannya lurus, kepingin dia jalannya di Allah Ta'ala, maka apa? Falyuhsin niyatuhu. Kata para ulama. Maka apa? Perbaiki niatnya, kasih bagus niatnya, dibagusin niatnya. Jadi apa? Jadi di sini kita diberitahu oleh ulama bahwa apa? Niat itu dibenerin supaya apa? Amal ini supaya benar. Kalau niatnya benar, insya Allah amal semuanya benar. Kalau kita niatnya benar, insya Allah ridhonya Allah itu dekat sama kita, dan ridhonya Rasulullah akan dekat sama kita. Karena apa? Karena di dalam niat ini sendiri betul-betul penting. Bahkan ulama itu sendiri betul-betul mereka itu bahkan pekerjaannya jalan kaki, makan, minum, apapun mereka niati. Karena apa? Supaya jalannya mereka itu diridhoi Allah, oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa? Mari kita sebagai umat Islam, umat yang paling terbaik, umat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka apa? Wajib kita dari kita sendiri apa? Mulai sekarang perbaiki niat kita. Karena memang apa? Niat itu supaya apa? Supaya jalan kita diridhoi Allah dan Rasulnya. Wan Ibn Mubarak dan dikatakan oleh Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak mengatakan apa? Rubba amal saghir ta'dhimun niyat. Apa kata beliau? Sekadang-kadang amal yang kecil itu pahalanya besar. Karena apa? Karena niatnya. Di sini kita lihat bahwa apa? Niat itu bisa menjadikan pahala yang kecil. Contoh, kita sodako sama orang, sodako 10.000 itu kecil. Untuk di mata orang sekarang ini kecil 10.000. Tapi kita niatkan, ya Allah, insya Allah dengan ini mempermudah hidupnya si yang disodako ini. Insya Allah didapat, insya Allah dengan ini ridho Allah Ta'ala dapat. Diniatkan apa? Diniatkan yang besar, diniatkan dapat pahala yang besar, insya Allah mendapatkan pahala yang besar. Jadi itu ditata niatnya dulu supaya apa? Amal yang kecil itu bisa menjadi besar. Karena apa? Karena niatnya, kata Ibnu Mubarak. Dan apa? Warubba amalin kabir tasghirun niyat. Ini kebalikannya yang tadi, yaitu apa? Amal yang besar menjadi kecil di hadapan Allah. Karena apa? Karena niatnya. Loh ya apa? Maksudnya amal yang besar ini seperti contohnya, kalau kita beramal ke mana? Ke masjid, ataupun beramal ke pondok pesantren, ataupun beramal kemanapun yang kebajikan, atau beramal ke anak yatim piatu. Misalkan kita punya uang 100 juta, 100 juta itu langsung kita kasihkan ke yatim piatu, atau kita kasihkan ke masjid.
kita kasihkan ke masjid. Apa? Tapi satu, niatnya salah. Supaya apa? Supaya dikenal sama orang aku di dermawan. Nah ini apa? Pahala itu sih gede. Amalnya besar itu apa? 100 juta diamalkan, disodakokan. Tapi apa? Kecil di hadapan Allah. Karena apa? Dia mau didapat nama depannya orang. Nah ini salah ya. Kalau Imam Haddad berkata wal salihin yalikun mutaharriyan mustaghfiran minha wa raqibu akhsha. Kata Imam Haddad, harus selalulah kita untuk apa? Memperbaiki niat dan memperbanyak niat, dan jangan memperbanyak saja, kata Imam Haddad, waragib, dan diawasi niat itu supaya apa? Takutnya melenceng. Aslinya kepingin niat, kepingin misalkan kita niat apa? Jalan ke masjid, lah kok melenceng moro-moro tuh gorengan, lah kok melenceng tuh pentol. Lihat apa? Lihat sebelah-sebelahnya. Jadi apa? Perlu diawasi niat ini, bukan hanya niat saja, tapi harus diawasi, kata Imam Haddad. Supaya apa? Supaya diawasi ini supaya wa'akhsya, kata Imam Haddad, supaya kita khusyuk untuk mengerjakan nama tadi. Faqad syaraha hadzal bait syarahan wafiyan Imam Ahmad bin Zain Habsyi fi Syarh al-Aniya faman arada dzalika falyuta talib. Faqad kana salam ya'lamu auladihim an-niyah kama ya'lamuna al-Fatihah. Dan bait yang tadi Imam Haddad mengatakan sudah banyak disyarahkan oleh Imam Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain, yaitu murid langsung dari Imam Haddad, di Syarah Ainiyah. Di Syarah Ainiyah karangan beliau, barang siapa yang katanya Habib Muhammad mengatakan, barang siapa yang kepingin nyari, maksudnya kepingin tahu, belajar apa, buka kitab Syarah Ainiyah, kepingin tahu bagaimana kalam Imam Haddad lebih luas lagi. Dan apa? Para salaf terdahulu, bayangkan, saking pentingnya niat ini, para salaf terdahulu itu mengajari anaknya itu niat seperti mengajarkan mereka Fatihah. Nah, bayangkan Fatihah itu bagaimana? Orang anak-anak kalau orang tua zaman sekarang ini nggak tahu. Kalau orang zaman dulu itu mungkin apa? Ajarkan anak-anak Fatihah itu dengan betul-betul sampai apa, lancar, sampai luar kepala. Seperti kita sampai sekarang nih, kalau Fatihah sudah di luar kepala. Seperti itu juga para ulama mengajarkan kepada anak-anaknya apa? Niat. Bagaimana? Berarti sudah di luar kepala. Anak-anaknya para salafun saleh tentang niat. Ya. Jadi apa? Di sini kita pelajari bahwa pentingnya niat. Betul-betul kita harus memperbaiki niat kita. Semuanya kita harus supaya apa? Di jalan kita diridhoi Allah dan Rasulnya. Cukup sekian. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, insya Allah, dan mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan kita akan terus di jalannya ridho Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.